Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, insan pengadaan di seluruh Indonesia, berjumpa lagi dengan Agus Raif Rahman dengan Arif. Pada video ini izinkan saya berbagi Bapak Ibu atas sebagai tindak lanjut atas keluarnya peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan jasa melalui penyedia, di mana saya mengambil atau mengeluarkan, mengeluarkan file-file yang khusus rancangan kontrak Bapak Ibu, mulai dari pengadaan langsung sampai dengan tender seleksi. Saya cuplik dan saya ambil rancangan kontrak itu, saya pisahkan menjadi file yang terpisah. Oleh karena itu, video ini berjudul file rancangan kontrak pengadaan versi peraturan LKPP 12 tahun 2021, hasil dari cuplikasi dari modul dokumen pengadaan yang merupakan lampiran dari peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021. Niat saya Bapak Ibu adalah semata-mata ingin membantu Bapak Ibu Bapak Ibu semuanya dalam menyusun rancangan kontrak bagi Anda yang ingin melakukan pengadaan langsung, tender atau seleksi setelah keluarnya peraturan LKPP ini, sehingga Anda tidak perlu lagi mengeluarkan atau mengambil file lagi, tapi sudah siap dengan file-file yang ini. Dan Bapak Ibu, insya Allah file ini juga sedikit saya modifikasi berdasarkan buku kerja PPK sebelumnya dengan penambahan satu pasal Bapak Ibu yang terkait dengan tanggung jawab penyedia Bapak Ibu. Oke, sebelumnya izinkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bagi yang belum tahu, ini adalah saya Bapak Ibu, fungsional pengelola pengadaan ahli media. Ini adalah nomor handphone saya, ini YouTube saya Bapak Ibu, Agus Raif Rahman. Kemudian saya juga sebagai Ketua Bidang Pengembangan Profesi dan Diklat di Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia, juga di Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia, dan sering bekerja di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Izinkan saya juga memperkenalkan, ini adalah penulis buku Bapak Ibu. Buku ini adalah salah satu buku yang terakhir, buku kerja PPK edisi yang kedua, yang sudah disesuaikan ditambahkan dengan perencanaan pengadaan. Kemudian buku yang terakhir ini juga buku kumpulan template buku fisik angka kredit fungsional pengelola pengadaan versi Permenpan RB 29. Kemudian juga ada di sini buku yang diterbitkan oleh LPKN Bapak Ibu, strategi menyusun spesifikasi teknis dan perkiraan harga melalui metode request for information. Oke. Kemudian izinkan saya menunjukkan sertifikat kompetensi yang saya miliki Bapak Ibu, adalah sertifikat kompetensi ahli media yang terbit 2019 yang lalu dan masih berlaku hingga hari ini Bapak Ibu, BNSP. Dan alhamdulillah beberapa minggu lalu mendapatkan amanah untuk mendapatkan sertifikat fasilitator kehormatan dari LKPP selaku fasilitator pengadaan barang jasa kehormatan. Oke, sekilas itu perkenalan saya Bapak Ibu. Izinkan untuk menunjukkan, jadi nanti di dalam deskripsi video ini Bapak Ibu, Anda akan mendapatkan link Google Drive ya, yang berupa ini Bapak Ibu, rancangan kontrak ya, berupa rancangan kontrak. Izinkan saya menjelaskan seperti ini dulu Bapak Ibu, supaya ini akan memudahkan pemahaman dalam file-file ini, karena ini terbagi menjadi ke dalam beberapa folder-folder Bapak Ibu ya, dan ini saya berusaha untuk menyesuaikan ya, berdasarkan klasifikasi yang diatur di LKPP 12 2021 ini Bapak Ibu. Kita lihat ya. Jadi rancangan kontrak ini terdiri dari rancangan kontrak untuk non konstruksi dan rancangan kontrak untuk konstruksi. Ya, rancangan kontrak untuk non konstruksi dan konstruksi. Nah, yang non konstruksi itu nanti akan ada folder-folder lagi, yaitu folder barang, jasa lainnya, jasa konsultan non konstruksi. Nah, rancangan kontrak konstruksi itu nanti ada dua folder lagi di dalamnya, yaitu pekerjaan konstruksi dan rancangan kontrak jasa konsultan konstruksi. Seperti itu ya, nanti isi dari folder yang ada di dalam link Google Drive yang di dalam deskripsi video ini. Nah, kemudian kita rinci lagi. Rancangan kontrak yang non konstruksi dirinci seperti ini. Ini saya sengaja membuat peta seperti ini, dan saran saya bagi Anda para PPK, ini bisa Anda tempel ya, Anda tempel, Anda cetak besar, tempel di tembok Bapak Ibu, supaya jangan sampai salah mengambil rancangan kontrak. Itu Bapak Ibu, jangan sampai salah mengambil rancangan kontrak. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau diperhatikan itu bedanya hanya tipis-tipis saja Bapak Ibu, antara file rancangan kontrak yang satu dengan yang lain tuh tipis-tipis saja. Tapi memang lebih amannya kita tidak sampai salah mengambil rancangan kontrak. Benar tidak Bapak Ibu? Oke.
Jadi rancangan kontrak non konstruksi itu tadi sudah disampaikan ada barang, jasa lainnya, jasa konsultan non konstruksi. Nah, kita lihat di dalam barang nanti itu ada folder lagi yaitu badan usaha, perorangan, SPK, pengadaan langsung. Ya, jadi ada barang yang rancangan kontrak non konstruksi barang, ada badan usaha, perorangan, SPK, pengadaan langsung. Kita lihat langsung ke TKP Bapak Ibu. Ya, kita lihat ini rancangan kontrak. Nah, Anda akan mendapatkan ini yang non konstruksi. Kita lihat non konstruksi ada 3 folder di sini, barang, jasa lainnya, jasa konsultan non konstruksi. Ya, seperti ya. Seperti ini ya, barang, jasa lainnya. Kita lihat yang barang sekarang Bapak Ibu. Nah, yang barang isinya ini ya, Bapak. Jadi isinya adalah ada rancangan kontrak untuk badan usaha, rancangan kontrak untuk perorangan, dan rancangan kontrak untuk SPK pengadaan langsung. Seperti ini ya. Semoga Anda, ini saya tidak membagi lagi di dalamnya, mestinya Anda tahu ya bedanya ya. Jadi kalau badan usaha ya, surat perjanjian badan usaha, dan misal ini surat perjanjian dilampiri dengan SSUK dan SSKK. Ya, semoga Anda tidak bingung ya. Jadi kalau yang badan usaha, surat perjanjian, SSUK, SSKK ini filenya ya. Surat perjanjian, SSUK, SSKK. Ya, saya tidak membahas isinya ya. Kemudian yang perorangan itu juga berupa surat perjanjian di sini, yaitu ini surat perjanjian. Nah, ini perorangan. Ya. Jadi kalau yang barang ini adalah surat perjanjian yang badan usaha ya, surat perjanjian badan usaha, SSUK, SSKK. Nah, kemudian yang perorangan, surat perjanjian perorangan, Bapak Ibu, SSUK dan SSKK-nya sama. Jadi perorangan yang menggunakan surat perjanjian, filenya surat perjanjian ini hanya, tapi SSUK dan SSKK-nya sama Bapak Ibu dengan yang badan usaha. Oke. Kemudian yang 3 ini adalah SPK pengadaan langsung. Ini Bapak Ibu, SPK pengadaan langsung yang file yang ini. SPK pengadaan langsung. Ya, ini sudah diambilkan dan ini sudah ada syarat umum SPK-nya sudah ada di link satu file di sini. Oke, clear ya yang barang ya. Barang clear. Sekarang kita berpindah ke jasa lainnya. Jasa lainnya mirip Bapak Ibu, mirip persis. Bapak Ibu kita lihat jasa lainnya. Nah, jasa lainnya di sini ada untuk badan usaha ada surat perjanjian badan usaha, SSUK, SSKK. Kita lihat ya di sini ya. Surat perjanjian badan usaha yang jasa lainnya filenya, kemudian SSUK jasa lainnya dan SSKK jasa lainnya. Ya Bapak Ibu, ini SSUK dan SSKK saya lihat nomornya berubah Bapak Ibu, nomor ujungnya berubah. Jadi pastikan Bapak Ibu jangan sampai salah mengambil nomor ya, jangan salah mengambil rancangan kontrak yang versi versi Perpres 16 ya Bapak Ibu. Gunakanlah perlem yang versi perlem 2021 ini. Jangan menggunakan SDP yang versi Kepdep LKPP yang tahun 2018. Ini sudah Anda harus menggunakan lampiran Perlem 12 2021 ini untuk jadikan rancangan kontrak ya, bagi yang sudah, sekali lagi ini adalah bagi yang sudah bagi yang belum melakukan kontrak ya, bagi yang belum melakukan. Kalau sudah melakukan kontrak ya sudah, tidak perlu dibahas sesuai dengan pasal peralihan. Kalau sudah tanda tangan kontrak ya itu berlaku sampai kontrak itu selesai. Tapi yang belum, nah ini digunakan Bapak Ibu. Ya, kemudian ada yang perorangan, sama ini perorangan. Anda lihat, nah ini ya surat perjanjian perorangan jasa lainnya. Ini sudah saya pisahkan ya. Surat perjanjian perorangan jasa lainnya dilampiri dengan SSUK dan SSKK. Jadi SSUK dan SSKK-nya sama. Ya, tapi hanya saja ini adalah jenis pengadaannya jasa lainnya. Oke. Nah, terakhir SPK pengadaan langsung untuk jasa lainnya. Nah, ini dia ya, SPK pengadaan langsung untuk jasa lainnya. Semoga ini bisa terbantu Bapak Ibu ya. Dan memang sekali lagi beda-beda tipis antara barang jasa lainnya. Tapi jangan diabaikan Bapak Ibu ya. Jangan diabaikan, saya bisa ngambil ngawur-ngawur, tidak Bapak Ibu. Ya, kalau sepanjang tidak ada masalah itu sebenarnya tidak masalah. Tapi kalau sampai terjadi masalah dan sampai ke bawah-bawah ke ranah hukum, maka setiap klausul yang ada di rancangan kontrak inilah yang akan menjadi penentu kita itu bersalah atau tidak bersalah Bapak Ibu. Maka jangan mengabaikan ini Bapak Ibu. Oke, ini rancangan kontrak yang untuk jasa lainnya. Sekarang ini ya, jasa konsultan non konstruksi. Nah, isinya apa nih? Jasa konsultan non konstruksi isinya
berbeda ya, agak sedikit berbeda sedikit ini ya. Ini jasa konsultan non konstruksi ya, ini ya. Isinya adalah apa saja? Ini surat perjanjian, SSUK dan SKK-nya. Kayak ini ya, surat perjanjian. Ini saya ambil yang non kemitraan saja Bapak Ibu. Yang kalau ternyata itu kemitraan ya sudah, nanti Bapak Ibu tinggal ambil dari model dokumen pemilihannya. Tapi ini saya ambil yang non kemitraan aja ya Bapak Ibu ya. Surat perjanjian jasa konsultan non kemitraan yang dilampiri dengan SSUK dan SSKK-nya. Ya kita lihat nomornya ya mengalami sedikit perubahan ya, nomornya mengalami sedikit perubahan. Jadi pastikan Anda menggunakan rancangan kontrak yang versi Perlem 12 2021 bagi yang belum berkontrak ya. Seperti itu. Ini adalah sekali lagi surat perjanjian SSUK SSKK. Oke, ini adalah untuk yang rancangan kontrak yang berupa surat perjanjian jasa konsultan yang nilainya di atas 100 juta. Nah, kemudian ada juga untuk SPK badan usaha, SPK perorangan. Nah, ini ya. SPK badan usaha di sini ya, ini SPK badan usaha Bapak Ibu, sudah ada syarat umum kontraknya sudah ada di sini, dan SPK yang perorangan. Nah, ini memang Bapak Ibu, bagi yang Anda belum tahu, sekarang di Perlem 12 2021 membuka opsi penyedia perorangan. Membuka opsi penyedia perorangan Bapak Ibu. Oleh karena itu menurut saya ini berpikir kalau yang pengadaan langsung, cobalah Bapak Ibu opsi penyedia perorangan ini kalau memang dia memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh peraturan LKPP 12 2021 ini. Kalau memang memenuhi, mending penyedia perorangan Bapak Ibu. Ya, prinsipnya itu lebih sedikit kita memegang kepala dalam kontrak, itu lebih aman menurut pendapat saya ya. Ini hanya pendapat saja Bapak Ibu. Jadi opsi penyedia perorangan ini sebaiknya manfaatkan khususnya untuk pengadaan langsung Bapak Ibu ya, khususnya pengadaan langsung. Bagaimana dengan yang tender seleksi ya, itu opsi. Kalau memang bisa ya itu bisa lakukan, misalkan konsultan perencana perorangan itu yang bisa nanti kalau yang konstruksi. Jadi non konstruksi bikin aplikasi misalnya, ya kalau memang Anda menemukan penyedia seseorang yang memang memiliki kompetensi di bidang pembuatan software, mending ke dia saja Bapak Ibu, tidak perlu pakai badan usaha, nanti menggunakan yang ini Bapak Ibu ya, SPK. Oke, menggunakan surat perjanjian atau bisa menggunakan SPK ya, seperti itu, tergantung nilainya. Nilai di atas 100 juta menggunakan surat perjanjian. Oke, seperti itu. Nah, kemudian ini adalah jasa konsultan non konstruksi. Nah, sekarang kita ke slide berikutnya, isi dari rancangan kontrak konstruksi. Nah, ini agak padat Bapak Ibu, agak padat. Jadi memang ini saya sengaja buat seperti ini supaya kita tidak sampai salah mengambil rancangan kontrak, karena cukup banyak MDP yang dikeluarkan, sehingga kita buat seperti ini dan saya pisahkan Bapak Ibu ya. Kita pisahkan, kita lihat, kita tutup, ini dia yang konstruksi, kita ada pekerjaan konstruksi, ada jasa konsultan konstruksi. Kita ke pekerjaan konstruksi dulu. Nah, pekerjaan konstruksi cukup banyak, kita makanya hati-hati jangan salah mengambil. Jadi kalau bingung, lihat ininya saja Bapak Ibu, lihat dulu ininya, tabel ini ya, struktur ini, supaya kita tidak bingung mana file yang diambil. Jadi kalau pekerjaan konstruksi itu klasifikasi pembagian rancangan kontraknya berbeda dengan yang tadi konstruksi. Jadi kalau yang rancangan kontrak yang konstruksi ini dibagi berdasarkan jenis kontraknya, kecuali yang ya sama ya, dari jenis kontraknya. Kita lihat yang pekerjaan konstruksi ini ada rancangan kontrak untuk yang lamsam dan yang harga satuan. Kita lihat yang lamsam berisi surat perjanjian SSUK SKK. Ya, lamsam surat perjanjian SSUK SKK yang versi lamsam. Kita lihat surat perjanjian. Kita lihat ini ada surat perjanjian lamsam ini ya, dilampiri dengan SSUK lamsam dan SSKK lamsam. Oke, ini ya, surat perjanjian lamsam dilampiri dengan SSUK lamsam dan SSKK lamsam. Sejujurnya sekali lagi Bapak Ibu, ini hanya beti saja sebenarnya, beda tipis kok, hanya beberapa beda satu kalimat khususnya terkait pembayaran ya. Tapi memang ada tempat-tempat klausul-klausul yang lain membedakan. Daripada berisiko, mending kita ambil yang benarnya ini saja. Makanya saya sudah
cukup bersusah payah benar Bapak Ibu terus terang mengeluarkan ya, mencuplikasi dari modul dokumen pemilihannya ini ke dalam sini ya. Sekali lagi ini yang lamsam, kemudian yang harga satuan juga begitu ini ya, harga satuan, surat perjanjian harga satuan dilampiri dengan SSUK harga satuan dan SSKK harga satuan. Ini sudah SKK harga satuan sudah lengkap ya, sama sampai RKK-nya juga ya. Seperti ini lengkap. Oke, nanti lain waktu kita bisa bedah rancangan kontrak ini ya Bapak Ibu. Oke, itu jadi ini lamsam harga satuan, dan kemudian pekerjaan konstruksi juga dipisahkan lagi, ada SPK pengadaan langsung. Nah, di sini nih SPK surat perintah kerja yang pengadaan langsung. Ini dibagi dua, lamsam harga satuan. Nah, yang lamsam kita lihat SPK ada dua lagi, yaitu SPK ini ya, lihat ya, SPK lamsam badan usaha, SPK lamsam perorangan. Ulang ini, SPK pengadaan langsung untuk pekerjaan konstruksi dibagi SPK lamsam badan usaha, SPK lamsam perorangan. Kita lihat SPK lamsam badan usaha ini ya SPK lamsam badan usaha, kemudian SPK lamsam perorangan, file yang ini. Ya, ini dia lihat ya, SPK lamsam badan usaha, SPK lamsam perorangan. Kita lihat ya, ini ya, SPK lamsam badan usaha yang ini filenya, kemudian SPK lamsam perorangan yang ini. Ya, sekali lagi, mungkin loh kok ada perorangan ya? Itu tadi Bapak Ibu, sekarang sudah dibuka opsi penyedia perorangan. Nah, ya, sekarang bisa Anda manfaatkan ini ya, kebijakan ini untuk mempermudah sebenarnya ya, asalkan memang yang kita tunjuk sekali lagi adalah yang berkompeten sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian ada harga satuan, SPK harga satuan juga sama dibagi SPK harga satuan badan usaha, SPK harga satuan lamsam. Kita lihat SPK harga satuan badan usaha yang ini Bapak Ibu ya, SPK harga satuan badan usaha, kemudian SPK harga satuan lamsam. Ini dia perorangan, maaf ya. Ini ya, SPK harga satuan perorangan. Ini filenya. Jadi kita ulangi lagi. Di sebelah kanan ini ada SPK pengadaan langsung harga satuan badan usaha dan SPK pengadaan langsung harga satuan lamsam. Ini dia. SPK pengadaan langsung harga satuan. Ini harga satuan badan usaha, dan ini adalah yang perorangan. Ya, jadi itu. Klasifikasinya memang berbeda dengan yang tadi yang rancangan kontrak yang non konstruksi begitu. Oke, ini yang pekerjaan konstruksi sudah cukup lengkap ya, file-filenya. Semoga tidak bingung ya, Anda misalnya mengambilnya, kalau bingung lihat ininya Bapak Ibu. Lihat klasifikasi yang di sini. Makanya saya sengaja bikin klasifikasi ini supaya untuk mempermudah Anda dalam mengambil rancangan kontrak. Oke. Nah, kemudian kita lihat sekarang yang jasa konsultan konstruksi. Kita lihat yang jasa konsultan konstruksi Bapak Ibu. Jasa konsultan konstruksi kita lihat di sini ya. Nah, ini file-filenya seperti ini, dan kita lihat yang di sini ya. Sama dibagi, pembagiannya sama dengan yang pekerjaan konstruksi, ada lamsam, waktu penugasan ya, waktu penugasan dan SPK pengadaan langsung. Yang lamsam sama kayak tadi, sama dengan yang pekerjaan konstruksi. Jasa konsultan konstruksi lamsam berupa surat perjanjian, dan jasa konsultan konstruksi waktu penugasan berupa surat perjanjian yang dilampiri masing-masing SSUK dan SSKK-nya. Kita lihat di sini surat perjanjian jasa konsultan konstruksi lamsam. Kita lihat surat perjanjian. Nah, ini dia lamsam. Ini ya filenya ya. Filenya yang ini, surat perjanjian jasa konsultan konstruksi lamsam yang dilampiri dengan SSUK dan SSKK-nya. SSUK lamsam dan SSKK lamsam. Ya, seperti ini. Ini yang saya ambil badan usaha ya Bapak Ibu ya. Badan usaha yang saya ambil Bapak Ibu. Oke, jadi yang tidak ada di sini berarti yang tidak diperlukan ada perorangan mestinya ya. Kalau tidak ada di MDP-nya, kalau buat saya berarti perorangan tidak boleh ya. Jadi kita lihat mana yang nggak ada ya, nggak usah dipikir ya, yang penting yang ada di sini ya. Yang jasa ini tadi ya, lamsam surat perjanjian ya, surat jasa konsultan konstruksi lamsam dilampiri dengan surat perjanjiannya ya, badan usaha. Oke. Kemudian sebelah tengah ini waktu penugasan, surat perjanjian jasa konsultan konstruksi waktu penugasan, surat perjanjian jasa konsultan konstruksi
surat perjanjian, waktu penugasan ini ya filenya ya, surat perjanjian, jasa konsultan konstruksi, badan usaha, waktu penugasan. Kemudian ada ya lampirannya adalah SSUK waktu penugasan, dan ini juga SSKK badan usaha waktu penugasan. Ini ya filenya yang ini, SSUK jasa konsultan konstruksi badan usaha waktu penugasan. Jadi yang di tengah ambil yang itu. Oke. Nah, kemudian yang terakhir adalah SPK pengadaan langsung yang dibagi menjadi SPK pengadaan langsung badan usaha dan SPK pengadaan langsung perorangan. Ini dia ya, SPK ada dua file, SPK jasa konsultan konstruksi badan usaha dan SPK jasa konsultan konstruksi perorangan. Gitu ya Bapak Ibu ya, SPK jasa konsultan konstruksi badan usaha dan SPK jasa konsultan konstruksi perorangan. Seperti ini. Oke, semoga ini bisa bermanfaat Bapak Ibu. Ini sudah filenya sudah kita pisahkan, dan mohon maaf saya merubahnya ke huruf Arial Bapak Ibu, karena kalau di kantor saya itu setahu saya adalah aturannya adalah menggunakan Arial kalau surat-surat resmi, makanya saya rubah Arial semua Bapak Ibu, Arial 12, Arial 11 dan Arial 12 ukurannya. Jadi ini sudah dipisahkan. Jadi kalau Bapak Ibu yang ingin membuat rancangan kontrak sudah tinggal mengambil file ini ya. Semoga ini bisa bermanfaat ya Bapak Ibu ya. Jadi ini petunjuknya Bapak Ibu. File-file rancangan kontrak pada link Google Drive deskripsi video ini merupakan duplikasi dari model dokumen pemilihan pada lampiran Perlem 12 2021. Rancangan kontrak ini sudah berlaku efektif mulai 2 Juni 2021, kecuali kontrak yang sudah ditantangani sebelumnya. Itu pakai yang sebelumnya. Jadi sudah berlaku mulai 2 Juni 2021. Oke. Kemudian duplikasi ini akan mempermudah PPK dalam mempersiapkan rancangan kontrak karena sudah dikeluarkan dari dokumen pemilihannya sehingga sudah siap pakai Bapak Ibu. Dengan banyaknya pilihan rancangan kontrak diharapkan bahkan slide sebelumnya yang tadi itu ya dapat membantu Anda untuk tidak salah mengambil rancangan kontrak ya, tidak salah mengambil rancangan kontrak ya. Jadi semoga bermanfaat Bapak Ibu. Terima kasih. Semoga ini bisa Anda manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan ya, salah berucap, dan sebenarnya, dan sekali lagi ini saya mewakili diri saya sendiri, tidak mewakili siapapun Bapak Ibu ya, tidak mewakili LKPP, tidak mewakili siapapun. Jadi kalau misalnya ada terdapat suatu pertentangan yang dari video ini, silahkan Bapak Ibu berkonsultasi dengan LKPP selaku lembaga yang berwenang dan mereka yang berwenang Bapak Ibu. Saya hanya berusaha mencuplikasi dari MDP-nya dan berupa file-file seperti ini untuk memudahkan Anda dalam membuat rancangan kontrak. Oke, terima kasih Bapak Ibu, sukses buat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.